Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa 12 TBSM. Di sini Bapak akan memberikan video seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan di Edmodo ya. Akan menjelaskan materi selanjutnya. Silakan kalian simak modul kalian ya di halaman 19 tentang proses produksi. Nah, kalau membicarakan sebuah proses produksi, pasti ada yang dihasilkannya, adalah sebuah produk ya. Apa sih itu produk itu? Nah, produk itu adalah hasil dari kegiatan produksi yang bersifatnya benda ya, atau fisik dan kimia. Di mana fisik ini kan seperti misalkan handphone ya, atau alat-alat elektronik dan benda-benda lainnya. Sedangkan kimia ya, seperti obat, terus atau cairan-cairan tertentu ya yang berguna misalkan untuk kesehatan atau pertanian dan berguna juga untuk misalkan industri. Lalu apa sih apa sih itu produksi itu ya? Apa sih pengertian proses produksi itu? Nah, kalau mengenai proses produksi ini dan diartikan sebagai cara ya, merupakan metode teknik bagaimana produksi itu dilaksanakan ya. Jadi untuk menghasilkan sebuah produk itu pasti ada produksinya ya, proses produksi. Nah, di sini produksi itu diartikan merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan, menambahkan kegunaan utility suatu barang ya ataupun jasa. Jadi adanya suatu proses ya, ada suatu proses kegiatan ya untuk menciptakan barang-barang atau produk-produk yang bersifatnya fisik ataupun kimia tadi. Terus dapat diambil kesimpulan bahwa proses produksi merupakan kegiatan ya untuk menciptakan dan menambahkan kegunaan pada suatu barang ataupun jasa. Nah, di sini juga terdapat faktor-faktornya, ya. Faktor-faktornya diantaranya ada faktor alam, ya. Terus lalu ada faktor tenaga kerja, faktor modal, faktor keahlian, dan faktor sumber daya, ya. Nah, di sini faktor-faktor produksi itu berarti pendukungnya, ya, pendukung dalam memulai proses kegiatan produksi, ya. Apa itu produksi alam? Ya, kalau kalian tahu kan alam ini kan pasti sudah ada dari tanah ya, udara, air, dan barang-barang tambang. Nah, semua ini merupakan elemen-elemen yang bisa diandalkan dalam sebuah produksi ya. Kalau dari barang tambang, misalkan ya para produksi besi ya, terus emas ya, terus perak dan lain-lainnya. Sedangkan dari air bisa aja kan dari air mineral aqua ya, gitu, proses produksi juga ya, ada yang menggunakan air itu kan misalkan pertambangan ya, misalkan buat larutan emas ataupun segala macam. Nah, ini dari faktor alam ya. Terus ada lagi faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja kan berarti sudah memasuki yaitu SDM-nya ya, tenaga-tenaga kerja yang berkecimpung atau ikut serta dalam kegiatan sebuah produksi. Nah, di sini tenaga kerja ini dapat dikelompokkan ya, yaitu ada tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja ya. Nah, kualitas ini pasti sebuah perusahaan akan mencari tenaga kerja yang berpendidikan dan berketerampilan ya. Nah, kalau misalkan bidangnya untuk mencapai tenaga kerja yang terdidik kan itu harus khusus ya. Kalau misalkan kita ingin mencari dokter gitu ya, nggak mungkin kan kita harus memasukkan orang yang bukan profesinya sebagai dokter untuk menjadi seorang dokter seperti itu ya, kecuali mereka itu memiliki keterampilan khusus dalam bidang kesehatan gitu ya. Nah, tapi juga nggak jauh harus ada penguji cobanya. Lalu ada tenaga terampil ya. Tenaga terampil ini kan misalkan memerlukan keahlian-keahlian tertentu ya bidangnya. Seperti misalkan montir, sopir, tukang las. Nah, ini kan adanya pengalaman ya, adanya pengalaman yang mereka dapatkan dari mungkin pekerja sebelumnya, terus atau pengalaman-pengalaman mereka yang sudah istilahnya melakukan kursus ya, sudah memiliki kursus atau keterampilan. Lalu ada lagi tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini pasti akan memiliki
jenjang pendidikan ataupun latihan ya, jenjang pendidikan ataupun latihan ya. Seperti misalkan tadi kan tenaga kerja terdidik ya, terus ada lagi tenaga kerja tidak terdidik, maksud Bapak tidak terdidik. Nah, ini tidak harus tidak harus masuk ke dalam melalui tahap pendidikan ya, tapi dia memiliki kemampuan saja ya, misalkan seperti tukang sapu ya kan, tukang sapu nggak harus memiliki gelar S1 ataupun gelar tinggi ya, tetap dia mempunyai kinerja yang baik dan semangat kerja, tentu saja bisa kerja ya. Lalu ada lagi tenaga kerja menurut sifat kerja, yaitu tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani ini misalkan menggunakan pikiran dan rasa ya, misalkan guru, konsultan, atau tenaga pengacara ya. Nah, kalau misalkan konsultan, pastikan dia harus paham nih ya, konsultan ketika menangani kliennya. Bahkan nggak hanya konsultan, guru saja ya, kenapa harus memiliki sikap rohani yang bagus. Misalkan nih, kalau muridnya ya istilahnya susah untuk diatur ya, atau tidak mau menurut tidak mau diarahkan oleh seorang guru ya, orang guru itu mesti sabar ya, terus tidak boleh ya bersikap keras ataupun temperamen, supaya muridnya pun dapat menyukai pelajaran tersebut dan mau berubah. Lalu ada lagi tenaga kerja jasmani ya. Tenaga kerja jasmani ini tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam produksi. Misalkan pengayuh beca atau kuli pasar yang istilahnya menggunakan tenaga otot ya, otot gitu. Misalkan kuli-kuli atau buru-buru ya, yang ada di pasar ya, kuli angkut gitu kan ya, terus dan yang lainnya. Lalu ada lagi faktor produksi modal. Nah, faktor produksi modal ini ada modal atas dasar ya, sumber, yaitu modal sendiri dan modal asing. Tentu kita tahu ya, sebuah perusahaan itu kan dalam menjalani produksi pasti ada modal ya. Nah, kalau misalkan seorang itu bisa memiliki modal sendiri ya, pasti dia akan memiliki perusahaan sendiri ya. Terus memiliki misalkan setoran modal dan pemilik. Beda lagi kalau misalkan modal asing. Nah, modal asing ini kan berarti harus adanya kerjasama dengan perusahaan asing ya, misalkan atau orang luar atau lembaga luar untuk masuk dalam produksi kita. Ya, misalkan pinjaman dari dana bank, terus ada lagi harus melapis dengan tender-tender. Kalian tahu kan, ada yang misalkan ini nih, sepatu aja ya. Di sini kan sudah banyak kecinglu ya gitu ya. Terus dan yang lain-lainnya. Pasti nyebutnya memproduksi sepatu sepatu Nike. Sedangkan kita tahu Nike itu kan produk luar ya. Nah, kenapa pabriknya ada di Indonesia? Ya, ternyata itu bekerja sama ya. Adanya suatu modal asing yang ikut serta dalam produksi mereka. Lalu ada pembagian modal dasar berbentuk modal konkret dan modal abstrak ya. Di sini modal konkret ini dapat dilihat secara nyata ya, proses produksinya, misalkan mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Jadi pendukung-pendukung yang ada untuk produksinya ya. Lalu ada lagi modal abstrak, itu bentuk nyata tetapi tidak mempunyai nilai ya bagi perusahaan, contohnya hak paten dan hak merek. Nah, ini hak paten dan hak merek ini memang tidak bisa dilihat ya oleh kita ya, tapi hanya sebuah cap atau mengakui ya, suatu pengakuan tentang hak paten, biasanya tentang logo perusahaan, terus tentang hak paten produk kita gitu ya. Nah, itu yang harus dimiliki perusahaan dalam produksi tuh. Lalu ada lagi pembagian modal dasar pemilikan ya. Pemilikan ini ada modal individu, ada modal masyarakat.
Kalau individu kan perorangan ya, individu perorangan, misalkan pendapatannya itu hanya dinikmati oleh orang tersebut. Beda lagi kalau misalkan modal masyarakat ya, yang biasanya dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk keperluan-keperluan masyarakat ya, misalkan pelabuhan, pasar ataupun rumah sakit. Lalu ada pembagian modal menurut sifat, modal tetap dan modal lancar nih. Nah, kalau modal tetap ya digunakan secara berulang-ulang ya, contohnya mesin ya kan, pastikan mesin itu kan digunakan secara terus-menerus ya. Nah, itu merupakan modal tetap ya. Terus bangunan pabriknya juga yang kita bisa pakai dengan jenjang waktu yang lama. Lalu ada modal lancar ya, digunakan dalam satu kali proses produksi ya. Nah, contohnya itu bahan baku ya. Bahan baku ini istilahnya dia akan habis saat produksi itu saja gitu ya. Nah, beda halnya kalau misalkan mesin kan termasuk dengan aset ya, dengan aset sebuah perusahaan tersebut. Dia tidak harus membeli mesin kembali ya, kalau mesin tersebut masih bisa dipakai. Tetapi kalau misalkan untuk bahan produksi pasti akan terus-menerus dikeluarkan atau digunakan oleh perusahaan tersebut dalam sebuah produksi gitu. Lalu ada lagi di sini ada faktor produksi keahlian skill ya. Lalu itu ada planning, perencanaan ya. Terus ada organizing ya, di mana planning ini perencanaan penyusunan strategi ya dan rencana modal. Lalu ada organizing, perorganisasian ya, mencakup pengelolaan sumber daya ya, sumber daya yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai satu tujuan. Lalu ada actuating, pengarahan, bimbingan serta motivasi terhadap karyawan ya. Pasti karyawan ini memerlukan motivasi, adanya bimbingan supaya ya karyawan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si perusahaan tersebut dan mau mengikuti peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Lalu ada controlling, pengawasan. Nih, tujuannya ya untuk mengecek produk kita. Misalnya quality control gitu ya. Apakah produk ini layak nggak sih kita kalau misalkan kita ekspor keluar gitu kan ya. Itu karena kan mungkin setiap negara mungkin memiliki kriteria yang berbeda. Misalkan kita ingin ekspor ke Jepang nih, buku di Jepang tuh seperti apa sih standar yang baiknya ya gitu. Jadi kita harus meniru apa yang ada di sana gitu ya kualitasnya. Lalu ada lagi proses produksi ditinjau dari arus produksi ya. Proses produksi yang dilihat dari aspek arus proses pengolahan bahan mentah sampai menjadi produk akhir ya. Nah, terus ada lagi proses produksi terputus ya. Terputus ini adalah kegiatan produksi yang dilakukan dengan alat multiguna. Nah, berarti multiguna ini bisa digunakan untuk berbagai macam proses produksi ya. Pada usaha penyediaan jasa, reparasi komputer misalkan, produsen melakukan proses produksi sesuai pesanan konsumen sehingga akan tercipta produksi yang berbeda-beda. Nah, misalkan nih reparasi komputer nih ya. Ketika orang teknisi itu tahu mana yang masih bisa dipakai dan mana yang tidak ya. Nah, pasti kan dia akan perbaiki seperti itu ya. Lalu kalian nih misalkan bisnis ingin beli komputer bekas nih dengan tujuan kalian ingin mencari komponen-komponen yang di dalam komputer tersebut yang masih bisa dipakai ya, dengan tujuan bisa dijual, memiliki nilai jual ya. Nah, beda halnya kalau misalkan kita sudah jual saja komputer tersebut, padahal ternyata ada untungnya ya bagi orang-orang tertentu, bisa menjual di komponen-komponen yang masih bisa dipakai. Nah, terus karakteristiknya yang produksi terputus itu biasanya produknya dihasilkan jumlah yang sangat kecil ya, dengan banyak variasi. Nah, kalian tahu istilahnya pre-order ya. Nah, itu kan sangat kecil ya, sangat kecil. Kita harus mengetahui stok pemesanan dulu ya.
lalu kita bisa produksi. Terus ada lagi penyusunan peralatan dilakukan berdasarkan fungsi peralatan tersebut ya. Misalkan kalau di pabrik apa ya kira-kira ya, konveksi deh, misalkan konveksi kan awalnya kain tuh ya, awalnya kain, dia mengolah kain, tapi dari kain tersebut bisa diolah menjadi baju ya kan. Terus dari sisa dari kain baju itu bisa diolah menjadi masker ya saat ini. Nah itu berarti dia multifungsi ya, multifungsi atau istilahnya multiguna ya, dengan alat multiguna itu. Jadi nggak hanya satu produk yang membutuhkan satu bahan gitu ya. Lalu ada lagi kelemahan. Nah, ini kelemahan proses produksi terputus ya. Sulit dilakukan penjadwalan proses produksi karena urutan pekerjaan yang sangat banyak ya. Terus ada lagi karena banyaknya proses penjadwalan, proses produksi, maka pengawasan produksi pun terputus-putus, sangat sukar dilakukan. Terus ada lagi biaya tenaga kerja, biaya pemindahan bahan sangat tinggi karena banyak dipergunakan tenaga manusia, dan tenaga dibutuhkan adalah tenaga yang ahli dan pengerjaan bidang tersebut gitu. Nah ini ya, terputus-putus, bedanya continue nih dapat di garis bawah ya. Sangat biaya pemindahan bahan sangat tinggi karena banyak dipergunakan tenaga manusia ya. Nah tenaga manusia itu kan pasti harus menggunakan orang yang ahli ya. Beda halnya kalau misalkan kita membuat dengan menggunakan mesin gitu. Wow, misalkan sehari bisa sekian, terus alat tersebut bisa digunakan untuk produksi ini itu segala macam ya. Terus ada lagi, adapun keuntungannya ya, mempunyai fleksibilitas ya terhadap perubahan produk, sistem penyusunan. Terus ada tipe-tipe mesin yang digunakan dan proses itu bersifat umum, general ya. Terus bisa digunakan segala macam. Terus ada lagi penghematan uang dalam investasi mesin. Ya, adanya penghematan. Karena kita satu proses itu bisa menghasilkan beberapa produk gitu ya. Tidak hanya monoton satu produk saja. Ya seperti yang tadi Bapak bilang di konveksi ya. Lalu ada lagi proses produksi tidak akan mudah terhenti akibat terjadinya kerusakan ataupun kemacetan. Nah dalam produk tersebut ya, berarti misalkan baju nih ya tadi konveksi. Terus ketika ada salah satu alat rusak ya, misalkan alat sablonnya nih rusak nih, kita masih bisa untuk menjual kaos yang biasa saja gitu ya, atau kita juga bisa menjual produk yang lainnya yang tidak memerlukan sablon tersebut ya, teknologi sablon tersebut. Nah lalu ada lagi proses produksi continue. Nah di sini berlangsung secara terus-menerus tanpa henti ya. Biasanya menggunakan sebuah mesin ya, industri ya. Terus ada lagi kelemahannya ya, kerugian dalam proses produksi yang terus-menerus ya. Ini terdapat kesukaran dalam menghadapi perubahan produk yang diminta konsumen. Ya, ketika ada pengembangan ya, misalkan nih kalian membuat sepatu kan ya, kalian mempunyai produksi yang kontinu membuat sepatu. Nah, konsumen ingin sepatunya itu modelnya seperti ini, seperti itu ya. Kita nggak bakal bisa mewujudkan istilahnya kemauan si konsumen, karena sifat kalian itu produksinya harus massal, berjumlah banyak gitu ya. Ketika satu model jadi sekian ratusan atau apa. Nah, terus proses produksi mudah terhenti karena apabila terjadi kemacetan atau suatu tempat tingkat ya. Jika alat rusak, ini pasti akan tidak bisa berjalan untuk melakukan produksi itu. Karena kan ini sifatnya massal ya, banyak ya, dengan kuota besar. Beda halnya kayak yang terputus-putus seperti yang tadi yang Bapak bilang, mesin sablon rusak, kita masih bisa untuk memproduksi produk yang lainnya gitu. Nah lalu ada
Kelebihannya itu dapat diperoleh tingkat biaya produksi per unit ya. Terus dapat dikurangi pemborosan dan pemakaian tenaga manusia. Karena apa? Karena ya kita memakai mesin teknologi yang sifatnya massal gitu kan ya. Nggak harus memiliki tenaga kerja yang banyak, hanya operatornya saja. Operatornya saja untuk melakukan produksi tersebut atau perbaikan. Lalu ada biaya tenaga kerja yang istilahnya cukup rendah ya. Cukup rendah, tidak harus mengeluarkan biaya banyak karena kalau misalkan yang terputus itu kan harus memerlukan tenaga ahli. Tenaga ahli itu pasti sudah jelas bayarannya sangat mahal gitu ya. Nah, kalau yang ini continue ini, misalkan satu mesin hanya perlu satu tenaga ahli untuk melakukan proses produksinya ataupun perawatan. Lalu ada lagi proses produksi yang berulang-ulang ya. Kegiatan produksi yang dilakukan secara berulang-ulang dengan rentang waktu yang ditentukan. Lalu ada lagi proses produksi campuran ya. Di sini proses ini dilakukan untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang banyak ya. Proses produksi campuran biasanya berupa partai kecil ya. Jadi ketika kalian ingin tadi seperti yang bilang, kalau kalian ingin pesan sepatu di pabrik sepatu nggak bisa satuan ya. Jadi harus ada istilahnya dengan jumlah kuota tertentu supaya pabrik tersebut dapat menutupi biaya produksinya ya. Gitu. Kalau misalkan satu produk itu memerlukan bahan sekian ya, itu kan amat sangat boros ya. Itu. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak ya. Jika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.